Hai brother and sister, selamat datang lagi di kumpulan alur cerita film Bazet. Di video kali ini gue akan membahas alur sebuah film romansa yang diadaptasi dari novel fiksi dewasa. Namanya juga dewasa, pastinya banyak mengandung adegan bercocok tanam yang mantap-mantap ya. Film ini berjudul After, yang merupakan sebuah chapter fanfiction Wattpad yang kemudian menjadi novel berjudul After karya Anatol. Pada awal film ditunjukkan seorang gadis cantik dan polos yaitu Tessa. Tessa digambarkan sedang packing barang untuk keberangkatan ke asrama kampus yang berada di luar kota. Tessa berangkat menuju asrama bersama sang ibu dan high school sweetheartnya yaitu kekasihnya Noah. Setelah sampai di asrama, mereka langsung ke kamar asrama Tessa. Ibunya terkejut melihat teman sekamar Tessa yang terlihat seperti anak bandel alias anak tidak benar. Saat ibunya masuk ke kamar, suatu ruangan penuh dengan aroma ganja. Lantas ibunya langsung kesal dan takut teman sekamar Tessa yang bernama Stepanin dan Tristan membawa dampak buruk ke putrinya yang polos itu. Ibunya langsung keluar dan ingin meminta pihak asrama untuk mencarikan Tessa kamar yang lain. Namun, Tessa berusaha meyakinkan ibunya dengan berjanji untuk tidak terpengaruh ke hal-hal negatif. Kemudian di luar asrama, ibunya berpamitan dengan Tessa. Begitupun juga dengan kekasihnya Noah yang langsung memeluk Tessa dan menyampaikan dia akan setia menunggu Tessa dan akan selalu merindukan Tessa. Tessa pun membalasnya dengan senyuman yang menenangkan untuk Noah. Noah pun menciumnya. This is the part I've been dreading. Sesampainya di kamar, Stepanin ternyata mengetahui bahwa ibunya tidak suka dengannya dan mencoba menawarkan ganja pada Tessa yang polos. Tapi Tessa langsung menolaknya, anak pintar. Singkat cerita, perkuliahan pertama Tessa dimulai. Tessa sangat bergairah untuk mengikuti kuliahnya. Definisi anak polos yang bergairah untuk kuliah, bukan bergairah untuk bercocok tanam. Di kelas Tessa berkenalan dengan teman sembagonya, yaitu London. Disitulah awal pertemanan mereka terjalin. Mereka mengikuti kuliah dengan serius hingga perkuliahannya di hari itu selesai. Pulang dari kuliah, Tessa langsung pergi mandi. Setelah mandi, Tessa membalutkan handuk mini berwarna putih ke tubuhnya yang mulus dan seksi. Kemudian langsung bergegas ke lemari. Saat Tessa membuka lemari, ia dikejutkan oleh pria yang muncul dari bayangan kaca lemarinya yang sedang membaca buku Tessa. Pria itu bernama Hardin Scott. Hardin berada di kamar itu untuk menunggu Stephanie. Lalu Tessa meminta Hardin untuk keluar dari kamarnya karena ia ingin berganti pakaian. Tak lama kemudian Stephanie datang dan mengajak Tessa pergi ke pesta anak-anak kampus. Namun Tessa menolaknya karena mengingat dia telah berjanji dan meyakinkan ibunya untuk tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Hardin pun mengejeknya dengan kata-kata, "Anak polos seperti Tessa, mana tahu pesta-pesta kayak gini." Lalu Hardin pun pergi dan mengembalikan buku Tessa. Just not seeing it. Singkat cerita, Tessa si gadis polos itu sedang belajar di perpustakaan kampusnya. Kemudian Stephanie menghampiri Tessa dengan rayuan mengajaknya ke party nanti malam. Karena Stephanie merayunya dengan manis, akhirnya Tessa pun luluh dan menerima ajakan Stephanie. Sesampainya di pesta, Stephanie langsung mengajak Tessa untuk duduk di tempat teman-temannya. Di sini aku mau ngenalin teman-temannya Stephanie, yaitu Z, Molly, Hardin, Jess, dan Tony. Scene berlanjut ke Molly yang melihat Tessa datang ke circle mereka. Molly langsung bergegas untuk bermesraan dengan Hardin. Molly yang aneh melihat Tessa berpakaian ala anak polos itu langsung mengejek Tessa sampai Tessa tersinggung. Tetapi langsung dialihkan oleh Tony yang menawarkan minum ke Tessa. Tawaran tersebut ditolak oleh Tessa karena si gadis polos ini belum pernah minum alkohol. Molly semakin kesal melihat Tessa yang berlagak so polos di depan Molly. Molly kemudian langsung menyindir Tessa dengan kata-kata yang bikin Tessa tersinggung. Tessa pun gak terima. Akhirnya si anak polos ini langsung minum alkohol tersebut dan membuat Molly semakin terpancing. Alhasil, Molly menantang semuanya untuk bermain truth or dare. Tony langsung menanyakan pada Tessa, pilih truth or dare, dan Tessa pun memilih truth. Molly langsung menanyakan di mana tempat terekstrim Tessa melakukan bercocok tanam. Waduh, agak ngawur nih pertanyaannya. Tessa si gadis polos itu hanya bisa berdiam karena dia belum pernah melakukannya. Raut muka Tessa membuat Molly meragukan keperawanan Tessa dan membuat yang lainnya bertanya-tanya. Akhirnya Tessa mengganti pilihannya dengan dare atau tantangan.
Lalu Tony menantang Tessa untuk mencium Hardin. Hardin pun semangat untuk menghampiri Tessa. Hardin menggodanya, apakah kamu sudah siap? Tentu hal ini membuat si gadis polos menjadi ketakutan, tapi membangunkan nafsunya. Sayangnya karena dia ingat dengan janji bersama ibunya, Tessa memilih untuk pergi dan berdiam di luar. Lalu di tengah berjalannya pesta, Tessa ditelepon oleh Noah. Noah mendengar suara lantunan musik yang kencang. Noah langsung menuduh Tessa berada di party. Noah pun marah kepada Tessa. Karena Tessa sedang kesal, dia langsung mematikan telepon tersebut. Lalu Tessa terkeliling mencari tempat yang nyaman. Sesampai dia menemukan kamar yang ternyata adalah kamarnya Hardin, Hardin pun tiba-tiba muncul dari belakangnya dan mengajaknya untuk kissing sesuai tantangan tadi. Namun si gadis polos ini tetap teguh dengan pendiriannya, yaitu menolaknya dan memilih untuk pergi dari party. Tessa yang kesal langsung mengecek HP-nya. Ternyata HP-nya berisi pesan dari Noah yang sedang marah-marah kepada Tessa karena kelakuan Tessa yang sudah mulai terjerumus ke hal-hal yang enggak. Keesokan harinya Tessa kuliah dan lagi-lagi dikejutkan oleh Hardin yang ternyata satu kelas di mata kuliah ini. Dalam kelas mereka beradu argumen tentang novel yang sedang dipelajari di mata kuliah tersebut. Setelah mata kuliah tersebut selesai, Hardin mengikuti Tessa dari belakang dan membuat Tessa kesal. Tessa bilang ke Hardin kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa. Tessa juga menegaskan Hardin kalau Tessa sudah punya pacar. Singkat cerita, Tessa datang ke coffee shop dan ternyata di sana ada Hardin. Hardin sengaja di sana menunggu kedatangan Tessa untuk meminta maaf dan mengajaknya Tessa untuk pergi. Tessa pun menerimanya. Mereka pergi ke tempat di mana Hardin menenangkan diri, yaitu danau. Kemudian Hardin pun membawa bajunya untuk berenang. Hardin juga mengajaknya Tessa berenang bersamanya. Tessa pun akhirnya berenang bersama Hardin. Di dalam danau, Hardin mengatakan bahwa dirinya jatuh cinta pada Tessa dan tidak ingin menjadi sebatas teman. Hardin yang ingin memiliki Tessa menyarankan Tessa untuk meninggalkan high school sweetheart-nya, yaitu kekasihnya dari SMA, Noah. Tessa hanya terdiam dan beranjak ke tepi danau. Hardin yang berdiri di belakang Tessa mulai meraba tangan Tessa dan Tessa menjadi deg-degan dan merasa dirinya ingin dimiliki Hardin. Singkat cerita, hubungan Tessa dan Hardin semakin dekat. Sampai akhirnya Tessa mengetahui Hardin sedang dilanda masalah keluarga. Tessa pun menghampirinya dan berniat untuk menghiburnya. Hardin pun tak tahan melihat Tessa yang polos, lalu langsung menyerangnya dengan halus dan perlahan. Dimulai dari Hardin yang menyentuh perut Tessa dan membuat Tessa akhirnya bisa bergairah untuk bercocok tanam. Hal ini tentu membuat Dede Junior Hardin semakin bergejolak dan tidak tahan untuk menyerang apa member milik Tessa. Waduh, banyak sekali ya. You don't ever have to cover up. Tessa si gadis polos yang semakin penasaran dengan gairah akan bercocok tanam akhirnya menikmati setiap sentuhan dari Hardin. Mereka pun saling menikmatinya sampai akhirnya tertidur bersama. Pagi harinya Tessa pun menyadari perbuatan aduhai yang telah ia perbuat. Tessa langsung bergegas pergi dan mencoba terus menghubungi pacarnya Noah yang semalaman mencarinya. Di dekat perjalanan ke asrama akhirnya mereka bertemu. Noah curiga karena Tessa hilang semalaman. Tessa pun berusaha untuk menjelaskan, tetapi tiba-tiba Hardin muncul. Hal ini membuat Noah tersadar bahwa kekasihnya polos itu telah berselingkuh dengan cowok yang baru ia kenal. Noah kecewa dan langsung meninggalkan Tessa. Beberapa hari setelah putus, Tessa tidak terlihat sedih, melainkan semakin dekat dengan Hardin. Setiap hari, Tessa berduaan dengan Hardin sampai akhirnya mereka bercocok tanam di kamar. Lagi bercocok tanam, terciduk sama ibunya Tessa. Ibu Tessa sangat syok melihat gadis polosnya, lalu keluar dari kamar dengan perasaan kecewa. Tessa langsung bergegas menyusulnya, dan ibu Tessa langsung meminta Tessa untuk putus dengan Hardin. Dan bila tidak, ibunya meminta untuk tidak berhubungan dengan ibunya lagi. Tessa dari gadis polos menjadi tidak polos lagi, malah memilih untuk tetap bersama dengan Hardin. Setelah kepergian ibunya, Tessa tinggal dengan Hardin dalam apartemen seperti pasangan suami istri. Mereka menjalani kehidupannya dengan bermesraan sampai akhirnya bercocok tanam. Tessa yang rasa gairahnya sudah meningkat dengan menjadi ganas. Tentu hal ini memancing Dede Junior Hardin berdiri tegap. Lalu Hardin menyerang Tessa dengan bersemangat. Tessa yang menikmati setiap momen akhirnya menyerahkan seluruh tubuhnya untuk ditanami rudal Hardin. Wow, sangat nikmat bukan? Hardin pun mendapat apem-embem yang legit itu. Keesokan harinya Tessa disampar oleh Molly dengan muka kesal. Molly bilang kalau Hardin mendekati Tessa cuma untuk main-main aja. Tessa pun curiga dan memeriksa HP Hardin. Saat lagi memeriksa, HP Hardin berisi pesan dari Molly. Apakah kamu udah kasih tahu dia? Aku kangen.
dan pesan manis lainnya yang membuat Tessa terbakar. Tessa akhirnya nyamperin Hardin dan teman-teman di kafe. Sesampainya di kafe, Tessa memberi tahu ke Stephanie, Molly dan teman-teman Hardin lainnya bahwa mereka sudah berpacaran hingga bercocok tanam. Molly pun langsung menertawakan dan menunjukkan video mereka saat main Truth or Dare. Di video tersebut, saat main Truth or Dare, Hardin bilang bahwa dia bisa menaklukkan hati Tessa dan bisa dapetin kepolosan Tessa. Hal ini membuat Tessa semakin sakit hati. Lalu Hardin menjelaskan bahwa dia beneran jatuh cinta karena sifat Tessa yang asli. Karena kekecewaannya, Tessa tetap meninggalkan Hardin dan kembali ke desa asalnya untuk menghampiri ibunya. Tessa pun meminta maaf dengan Noah, sang mantan high school sweetheart-nya alias kekasihnya SMA. Singkat cerita, Tessa dan Hardin menjalankan kehidupannya masing-masing sampai ketika Tessa menerima surat yang ternyata penulisnya adalah Hardin. Hardin menuliskan bahwa Tessa lah gadis yang merubah hidupnya menjadi lebih baik. Hanya Tessa yang diajaknya ke danau tempat Hardin menenangkan pikirannya. Pada akhir surat, Hardin meminta Tessa untuk datang ke danau. Akhirnya Tessa pun pergi ke danau dan disusul oleh Hardin. Di sana mereka mengobrol lagi setelah sudah lama menjalani hidup masing-masing. Begitulah alur cerita dan ending yang menggantung dari film romansa yang banyak adegan bercocok tanam. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di-storyin di kolom komentar. See you next video. Bye.